Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Nah, obat sendiri ada beberapa penggolongan. Yang pertama adalah obat bebas, kemudian ada obat bebas terbatas, obat keras, kemudian ada juga obat golongan psikotropika, narkotika, dan obat tradisional. Nah, untuk obat tradisional sendiri nanti ada 3 macam ya. Yang pertama ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan ada juga fitofarmaka. Nah, sebelum kita masuk ke penggolongan obat, saya jelaskan singkat tentang apa itu obat. Nah, obat sendiri adalah senyawa kimia. Nah, senyawa kimia yang dia mempunyai 2 fungsi, yaitu bisa sebagai obat dan bisa sebagai racun. Nah, obat apabila kita gunakan dengan dosis yang tepat, kemudian dengan cara yang benar, maka dia akan berfungsi sebagai obat yang dapat kita gunakan untuk pencegahan, untuk penyembuhan, pemulihan, bahkan untuk meningkatkan kesehatan kita. Nah, tapi apabila obat tersebut kita gunakan dengan dosis yang tidak benar dan cara yang tidak benar, maka obat ini akan berfungsi sebagai racun yang dapat membahayakan pada tubuh kita. Itu seperti itu. Oke. Untuk golongan obat yang pertama yaitu adalah obat bebas ya. Nah, obat bebas ini merupakan obat-obat yang bisa dibeli bebas di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Nah, pada umumnya zat aktif yang terkandung pada obat ini cenderung relatif aman dan tidak memiliki atau memiliki efek samping yang relatif kecil ya atau rendah ya, itu seperti itu. Nah, selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada label atau kemasan obat, maka pasien tidak atau kita ya yang mengkonsumsi obat tersebut tidak perlu pengawasan dari dokter ya untuk mengkonsumsinya. Jadi yang penting saat kita menggunakan obat tersebut harus sesuai dengan dosis atau sesuai dengan aturannya, tidak boleh over atau tidak boleh berlebih, itu seperti itu. Nah, untuk obat bebas sendiri itu ada logonya ya, yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Nah, itu seperti itu. Kemudian obat ini bisa kita peroleh di apotek atau toko obat yang berizin ya, itu seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri adalah seperti paracetamol. Nah, itu obat yang dijual bebas di apotek maupun di toko obat berizin. Oke. Untuk obat golongan berikutnya adalah obat golongan bebas terbatas ya. Nah, untuk obat bebas terbatas sendiri ini adalah merupakan obat, dia sebenarnya masuk dalam kategori obat keras. Namun dalam jumlah tertentu dapat dijual bebas ya, masih bisa dijual di apotek atau toko obat berizin ya tanpa resep dokter ya. Nah, untuk obat bebas terbatas ini walaupun dia bebas dibeli tanpa resep dokter, tapi dia mempunyai peringatan-peringatan khusus yang harus kita pahami. Nah, obat bebas terbatas ini ada simbolnya, yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, itu seperti itu. Sama untuk memperolehnya bisa di apotek dan di toko obat berizin ya. Contohnya adalah seperti ibuprofen. Nah, itu seperti itu. Nah, beberapa peringatan khusus itu ada 6 ya. Yang pertama peringatan nomor 1 yaitu ini adalah contohnya ya seperti ini. Untuk peringatan nomor 1 itu adalah obat keras. Awas obat keras dan baca aturan pakai ya. Nah, contohnya adalah seperti obat flu atau obat batuk. Nah, itu seperti itu. Kemudian peringatan nomor 2 yaitu adalah awas obat keras, ini hanya untuk kumur-kumur. Nah, contohnya seperti betadine kumur atau tantumverde. Nah, itu dia hanya boleh digunakan untuk kumur-kumur, tidak boleh ditelan. Nah, kemudian peraturan nomor 3 yaitu adalah awas obat keras dan hanya digunakan untuk bagian luar. Nah, contohnya adalah salep, kemudian tetes mata atau tetes yang untuk kulit. Nah, itu seperti itu ya, atau salep yang untuk kulit ya, seperti itu. Nah, peraturan nomor 4 ini adalah awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, umumnya untuk obat-obat yang dibakar ini sudah tidak ada di pasaran ya. Jadi sangat jarang sekali menemukan obat dengan peringatan nomor 4 ini ya, itu seperti itu. Nah, untuk peringatan nomor 5 itu yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, ini contohnya adalah seperti serbuk sulfanilamid. Ini adalah serbuk antibiotik yang biasa digunakan untuk mengurangi infeksi pada kulit. Jadi ini digunakan pada kulit ya, tidak boleh ditelan. Jadi karena bentuknya serbuk dan memang perlu perhatian khusus saat penggunaannya, yaitu untuk digunakan pada kulit, tidak untuk ditelan. Itu seperti itu. Dan yang terakhir peringatan nomor 6 yaitu adalah awas obat keras. Ini adalah obat wasir dan tidak boleh ditelan atau jangan ditelan ya, itu seperti itu. Nah, untuk obat-obat wasir itu otomatis sudah kita tahu ya, itu digunakan melalui dubur atau melalui anus seperti bentuknya suppositoria, itu seperti itu. Oke. Nah, golongan berikutnya yaitu adalah obat keras. Nah, obat keras sendiri ini merupakan obat yang hanya bisa kita dapatkan dengan resep dokter ya, itu seperti itu. Obat-obat ini masuk dalam kategori yang perlu pengawasan dokter, karena apabila tidak diawasi nanti
terkait penggunaannya ya. Dia kalau misalnya kita tidak diawasi oleh dokter atau kita salah penggunaan dalam dosisnya, itu dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh kita ya, dapat memperparah penyakit yang jelas, dapat meracuni tubuh atau juga bahkan berujung pada kematian. Nah, itu seperti itu. Jadi memang dalam penggunaannya perlu dalam pengawasan dokter gitu, tidak sembarang orang bisa menggunakan obat ini. Nah, obat-obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dan ada tulisan huruf K di tengahnya ya. Jadi lingkaran berwarna merah, ada garis tepi warna hitam dan huruf K ya di tengah lingkarannya itu. Seperti itu. Nah, obat ini hanya bisa diperoleh di apotik atau di sarana kesehatan ya yang memiliki farmasi atau yang memiliki apoteknya, itu seperti itu. Contohnya seperti obat antibiotik, kemudian obat-obat hipertensi, DM, kemudian obat stroke dan lain-lain, seperti itu. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan psikotropika. Nah, untuk golongan psikotropika sendiri ini termasuk dalam kategori obat keras. Cuma untuk psikotropika sendiri ini merupakan zat kimia ya atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak kita dan dapat mengakibatkan atau mengubah persepsi kita ya. Jadi obat-obat ini biasa digunakan untuk mengubah persepsi atau mengubah suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Jadi memang obat-obat yang golongan psikotropika ini harus dengan resep dokter ya, tidak boleh sembarang orang bisa mendapatkan obat ini ya, karena memang efeknya yang seperti itu. Jadi ketika kita salah menggunakan obat ini ya akan berefek fatal pada kita, itu seperti itu. Nah, dalam bidang medis sendiri untuk obat-obatan golongan psikotropika ini biasanya dimanfaatkan oleh dokter-dokter seperti dokter saraf, bisa juga untuk dokter jiwa, itu untuk mengurangi atau mengatasi gangguan mental ya. Jadi misalnya seperti depresi, kemudian cemas atau gelisah, nah, seperti itu. Bisa juga untuk mengatasi gangguan tidur atau seperti kayak susah tidur lah, seperti itu. Misalnya insomnia, nah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan obat ini hanya boleh dibeli dengan menggunakan resep dokter ya, itu seperti itu. Yang harus kita garis bawahi, obat ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya kita mau beli obat ini tanpa resep dokter, pasti otomatis tidak akan bisa, seperti itu. Selanjutnya untuk obat golongan berikutnya yaitu adalah golongan narkotika. Nah, untuk golongan narkotika sendiri ini adalah obat yang berasal bisa dari tanaman atau bukan tanaman ya. Baik itu sintesis maupun dia semisintesis. Nah, obat-obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian hilangnya rasa, untuk mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri ya. Jadi biasa kita gunakan atau digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya. Nah, dapat juga menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang paling penting yang harus kita garis bawahi. Jadi untuk penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan resep dokter atau sepengetahuan dokter, tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan obat ini. Obat ini hanya bisa didapatkan harus dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan membeli obat ini tanpa resep dokter itu tidak akan bisa ya. Jadi tetap harus menggunakan resep dokter. Nah, untuk kategori obat narkotika ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna ini ya, lingkaran putih dengan garis tepi berwarna merah dengan tanda plus berwarna merah di tengahnya. Itu seperti itu lingkarannya ya. Oke. Nah, kemudian untuk obat tradisional itu ada 3 macam ya. Untuk obat tradisional yaitu ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, kemudian ada obat fitofarmaka. Nah, urutannya yang pertama dari jamu. Nah, untuk jamu sendiri ini termasuk obat tradisional. Kenapa? Karena dia dibuat dari bahan alam atau ramuan herbal ya, atau tanaman tradisional. Nah, obat jamu ini digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan telah terbukti keamanannya ya, secara atau manfaatnya ya. Jadi keamanannya, kemudian manfaatnya itu terbukti secara langsung berdasarkan pengalaman temurun-temurun. Nah, inilah apa itu yang dinamakan jamu itu seperti itu. Nah, untuk obat jamu sendiri ini belum ada uji preklinik dan kliniknya. Jadi memang berdasarkan dari pengalaman secara turun-temurun dari nenek atau kakek kita yang dahulu menggunakan obat ini, dan dia sudah membuktikan sendiri kalau obat ini ketika digunakan dengan aturan seperti ini dengan dosis tertentu dia menimbulkan efek yang baik untuk tubuh. Nah, itu seperti itu. Nah, bentuk dari beberapa jamu ini macam-macam ya, ada dalam bentuk seduhan pil bisa, kemudian dalam bentuk seduh, misalnya dalam bentuk kayak serbuk atau daun itu langsung kita seduh itu juga bisa, atau juga cairan yang berisi bahan tanaman yang
nyusun jamunya itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada penjual jamu gendong, nah itu seperti itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, obat-obat yang jamu ini simbolnya pada kemasan obat itu yaitu seperti pada gambar pohon ya, lingkaran berwarna putih, garis tepinya hitam, itu nanti ada logo atau gambar pohon berwarna hijau, itu seperti itu ya untuk jamu. Contohnya bisa seperti diapet atau misalnya kurkuma, nah itu dia termasuk dalam kategori jamu. Nah, selanjutnya untuk obat tradisional kedua adalah obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar ini sebenarnya sama seperti obat tradisional pada umumnya. Nah, yang membedakan adalah dia ini sudah mengalami uji preklinik. Nah, itu obat tradisional ini dia bahannya itu atau disajikan dari ekstrak atau dari penyarian bahan-bahan alam ya. Jadi baik tanaman obat, kemudian dari binatang juga bisa, maupun dari mineral. Nah, kemudian proses produksinya itu juga menggunakan teknologi yang maju juga. Dan yang paling penting tadi, obat ini sudah mengalami uji preklinik, yaitu di standar kandungannya, kemudian dari pembuatannya, kemudian standar dari bahan bakunya, uji toksisitasnya juga sudah mengalami pengujian, sudah diuji, dan obat ini termasuk dalam kategori yang aman untuk digunakan ya. Itu seperti itu. Nah, contohnya ya seperti tolak angin cair ya, atau antangin cair, itu nanti ada logo obat herbal terstandar ya di ini ya. Logonya itu lingkaran berwarna kuning dengan lingkaran hijau, garis tepinya hijau, kemudian ada seperti kayak logo ini ya, titik-titik 3 warna hijau, itu seperti itu ya, logonya seperti yang ada di gambar di atas ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah golongan fitofarmaka. Nah, untuk fitofarmaka sendiri ini sudah paling tinggi ya, obat tradisional dengan kategori yang paling tinggi, yaitu di atasnya jamu dan obat herbal terstandar. Nah, untuk yang fitofarmaka sendiri ini dia obat tradisional yang berasal dari bahan alam yang disejajarkan dengan obat modern. Jadi obat-obat yang kategori fitofarmaka itu sudah bisa kita sejajarkan dengan obat-obat yang ada saat ini ya, misalnya obat-obat sintesis atau obat-obat kimia, nah seperti itu. Nah, untuk proses pembuatannya yang jelas sudah terstandar, sudah menggunakan bukti-bukti ilmiah juga. Jadi saat produksinya itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih, kemudian sudah dilakukan pengujian baik uji preklinik maupun uji klinis. Nah, uji klinisnya ini dilakukan pada manusia yang jelas ya. Nah, obat-obat ini sudah lolos keamanannya pada manusia, kemudian sudah lolos juga terkait kemanfaatannya ya. Jadi sudah diujikan pada manusia. Kemudian adanya uji klinik ini akan lebih meyakinkan para profesi dokter ya untuk menggunakan obat ini, karena obat ini memang sudah memiliki keamanan yang baik dan sudah bisa dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah yang disesuaikan atau jumlah yang disarankan ya oleh industri farmasinya, itu seperti itu. Nah, contohnya ada yang itu Stimuno atau misalnya Vip Albumin Plus, dan itu termasuk dalam kategori fitofarmaka, itu seperti itu. Nah, jadi jelas perbedaan antara obat tradisional ya, antara jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu. Jadi untuk jamu dia memang untuk proses pembuatannya ada yang tradisional, ada juga yang sudah menggunakan teknologi industri. Nah, itu jadi cuma bedanya adalah untuk jamu sendiri memang belum melakukan uji preklinik dan uji klinik ya. Jadi dia hanya memanfaatkan dari pengalaman turun-temurun, itu seperti itu, termasuk dari dosisnya dan jumlahnya. Kemudian untuk yang obat herbal terstandar dia sedikit lebih baik di atas jamu ya. Nah, dia sudah mengalami uji preklinik, sementara kalau yang fitofarmaka dia sudah mengalami uji klinis maupun uji preklinisnya juga sudah semuanya itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait penggolongan obat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.